Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu, yang hidup itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Cepat atau lambat itu pasti akan kita lalui. Dan perlu kita pahami bahwasannya bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti yang namanya kematian itu. Tetapi yang perlu kita khawatir adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Kematian tidak identik dengan tua, karena banyak juga anak-anak, banyak juga yang masih sehat, yang muda juga meninggal dunia. Kematian tidak identik dengan sakit, karena betapa banyak orang yang tidak sakit, hari ini bercengkrama dengan kita, besok kabar sudah meninggal dunia. Intinya kematian itu adalah mysterious problem yang tidak ada satupun manusia mengetahui kapan kematiannya dan di mana dia meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbicara kondisi saat ini, kematian seseorang terkadang di luar daripada nalar manusia. Kalau dulu mungkin kita mendengarkan kalau ada pengumuman di masjid atau di munasab, rata-rata orang meninggal dunia itu kalau kita tanyakan, penyebabnya itu adalah sakit. Sakit usia tua, sakit usia senja. Rata-rata itu kita dengar dulu. Sekarang terkadang membuat kita kaget, terkadang membuat kita tidak mungkin itu bisa terjadi menurut akal pikiran manusia. Tapi itulah yang namanya kematian. Dulu kita tidak berpikir ada orang meninggal ditabrak sama kapal laut. Kita berpikir bagaimana cara orang meninggal ditabrak kapal laut. Dari informasi teknologi yang berkembang, dapatlah kita lihat berbagai macam bentuk orang meninggal ditabrak oleh kapal laut. Begitu juga kita tidak pernah mendengar dulunya aneh, ada orang meninggal ditabrak sama pesawat. Tapi informasi yang datang kepada kita, tidak sedikit orang yang meninggal ditabrak oleh pesawat. Tentunya jemaah semuanya sudah melihat di berbagai media. Intinya mau kita katakan bahwa kematian itu pasti akan datang, namun kapan dan di mana kita tidak tahu. Itulah yang kita sebut tadi dengan mysterious problem. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian daripada pembicaraan kita dalam menghadapi kematian ini adalah masalah wasiat. Orang mati terkadang dia tidak memperhatikan apa yang harus diwasiatkan kepada istri dan anak-anaknya atau kepada keluarganya. Yang banyak terbayang oleh sebagian kita ketika sudah berbicara wasiat,
ketika kita sudah merasa sudah dekat kepada yang namanya kematian, yang terbayang oleh pikiran kita, oleh kita apa? Adalah masalah wasiat harta. Bapak Ibu, kalau ada sebuah pertanyaan sederhana, bolehkah seorang mukmin mewasiatkan hartanya kepada ahli waris? Terjawab sudah, para ulama sudah sepakat bahwasannya tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya kepada ahli waris. Wasiat harta kepada ahli waris itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kalau sudah berbicara wasiat, berarti berbicara amanah yang harus dijalankan ketika seseorang nanti meninggal dunia. Maka baru bisa dilaksanakan wasiat itu setelah dia meninggal dunia. Kalau dia memberikan ketika dia masih hidup, bukan wasiat namanya, tetapi hibah namanya, atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, maka orang yang sudah memberikan itu tidak boleh lagi mengintervensi apa yang diberikan kepada seseorang. Apakah itu untuk anaknya, atau tetangganya, atau untuk orang lain. Itu yang namanya hibah. Hibah diberikan ketika dia hidup, dan apa yang sudah diberikan tidak boleh intervensi lagi. Adapun wasiat itu dilaksanakan setelah orang itu meninggal dunia. Maka dalam masalah harta, Islam tidak membenarkan kita mewasiatkan harta kepada ahli waris. Kenapa? Sederhananya kita menjawab bahwasannya masalah perkara pembagian harta warisan setelah kita meninggal dunia itu sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia, tetapi langsung Allah yang mengatur berapa persentase yang didapatkan oleh masing-masing anaknya atau ahli warisnya. Makanya kita orang tua yang meninggalkan harta, dalam hitungan kita masih banyak harta yang akan kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia, maka kita tidak perlu berpikir panjang. Punya kedua raja beda pabih bateri, memikirkan tanah yang nak ditidik ke faudunjo, rumah yang nak ditidik ke faudunjo, motor yang nak rumah dua bak faudunjo, tidak perlu. Karena wasiat itu tidak berlaku semuanya. Dan ahli waris tidak boleh melaksanakan wasiat apabila orang tersebut mewasiatkan pembagian harta kepada ahli waris. Ada ahli waris, ada wasiatnya. Apa wasiatnya? Ambil saja, simpan di satu tempat, duduk semua para ahli waris, bagilah harta sesuai apa yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Setelah kita bagi, berapa persentase, berapa yang didapatkan. Setelah itu, bagaimana sikap dari ahli waris tadi? Nah, disitulah, kalau seandainya ahli waris sepakat untuk membagi sama rata, maka sama rata itu baru boleh dilakukan selama semua anggota ahli waris itu sudah tahu berapa persentase yang mereka dapatkan. Tidak boleh langsung begitu meninggal orang tua, langsung sang kakak atau sang abang yang nomor satu mengatakan, "Nyo, baik karu-karu dah bagi rata." Tidak, justru itulah yang membuat garu. Karena tidak sedikit problematika pembagian harta warisan, terjadi percecokan, terkadang tidak terjadi pada anaknya, tetapi terjadi kepada cucunya atau anak daripada ahli waris itu. Ketika dia tahu ternyata hak ayahnya tidak segitu dulunya, ternyata hak ibunya tidak segitu rupanya, terjadilah cekcok di antara anak-anak mereka. Ibu ayah mereka sudah meninggal dunia, harta dari kakeknya dulu. Oleh karena itu, ketika kita menghadapkan Al-Quran di depan mereka, ini hak laki-laki, ini hak perempuan, berapa persentasenya, sudah selesai, sudah tahu semuanya, oke. Sekarang bagaimana? Kita bagi sesuai dengan apa yang tertulis, atau ada kebijakan yang kita ambil untuk kita bagi sesuai keinginan kita. Kalau
ada suara yang mengatakan bagi sesuai dengan apa yang tertulis, maka bagilah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak boleh diotak-atik lagi, tidak boleh ada intervensi hukum positif di situ, tidak boleh ada intervensi adat istiadat di situ, tidak berlaku adat istiadat, tidak berlaku hukum positif di situ. Karena masalah harta warisan adalah masalah agama, bukan masalah hawa nafsu manusia. Ini Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang ini tidak menjadi sebuah pemahaman bagi kita kaum muslimin. Kita menganggap bahwa ketika kita meninggal dunia kita wasiatkan harta kita, kemudian kita menganggap kita sudah aman. Tidak. Justru gara-gara wasiat itulah terjadi percecokan, bahkan terjadi perkelahian di antara anak kita, tidak anak kita, ke cucu-cucu kita nantinya. Supaya aman bagaimana? Kembalilah Allah dan Rasulnya, aman. Ini Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau begitu, apa yang kita wasiatkan kepada anak-anak kita, istri, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita? Mari kita lihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, wasiat para nabi dan rasul, dan wasiat daripada orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada mereka, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar, adalah kezaliman yang paling besar. Luqman kepada anak-anaknya. Kemudian Ibrahim alaihissalam, ya baniya inna Allah astafa laqumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Selanjutnya Yaqub alaihissalam, beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan sebuah pertanyaan. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti setelah aku tiada nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di akhir kehidupan beliau mewasiatkan bukan hanya kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, sekaligus wasiat beliau kepada kita semuanya. Apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah SAW, dan jika kalian berpegang kepada keduanya itu, kalian tidak tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah dan sunnah, kata Rasulullah SAW. Jadi intinya mau kita sampaikan, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, wasiat seorang mukmin yang baik, wasiat orang-orang soleh terdahulu, wasiat para nabi dan rasul terdahulu, tidak ada dalam catatan mereka, catatan sejarah mereka, yang mereka mewasiatkan harta kepada istri dan anak-anaknya. Semua mereka mewasiatkan mereka, anak-anaknya adalah masalah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Logika sederhana. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah apa yang hidup di permukaan bumi ini, yang melata di permukaan bumi ini, kata Allah, sudah Allah jamin rezeki bagi mereka. Yang Allah tidak jamin adalah keimanan dan ketakwaan. Lihatlah fenomena belakangan ini. Begitu mudahnya orang murtad hanya gara-gara pasangan hidup. Begitu cepatnya dia murtad hanya gara-gara himpitan ekonomi. Begitu cepatnya dia murtad gara-gara lifestyle, gaya hidup. Allah tidak jamin keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang Allah jamin adalah rezeki bagi mereka, harta mereka, itu Allah jamin.
Tidak hanya orang mukmin, orang kafir sekalipun Allah jamin rezeki bagi mereka. Tetapi keimanan dan ketakwaan tidak Allah jamin. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, mari kita wasiatkan keimanan dan ketakwaan kepada istri dan anak-anak kita. Kalau mungkin secara lisan, ingatan untuk anak kita itu mungkin dalam hitungan hari, minggu atau bulan mereka sudah lupa. Maka seyogyanya lah, seharusnya lah kita menulis wasiat itu. Apa isinya? Bukan masalah harta di sana untuk siapa, mobil di sana untuk siapa, tapi yang kita tulis adalah masalah keimanan dan ketakwaan. Kita menasihati, kita menulis wasiat, wahai anakku, jagalah tauhid, hindari kesyirikan. Wahai anakku, jagalah sunnah, hindari perkara bid'ah. Wahai anakku, jagalah ketaatan, hindari maksiat. Ya wahai anakku, jagalah salat berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Tulis itu. Kemudian bagikanlah kepada anak-anak kita itu. Suatu saat nanti, ketika ada di antara mereka yang melenceng dari agama ini, lalai mereka dari agama ini, akan ada saudara-saudaranya, adik atau abang atau kakaknya yang akan mengingatkan, wahai adikku, wahai kakakku, wahai abangku, ingat tidak engkau wasiat orang tua kita dahulu? Apa wasiatnya? Berikan lembar kertas itu. Ini wasiat orang tua kita dulu. Baca di situ. Yang laki-laki, jangan tinggal sholat berjamaah, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya wasiat orang tua seperti ini akan selalu diingat oleh anaknya. Ketika pun dia lupa, ada tempat untuk mengingatkan dia kembali. Apa dampak positifnya? Adalah untuk kita nantilah, setelah nanti kita tiada nanti, di alam kubur kita, dengan doa anak-anak kita. Hasil apa? Wasiat yang sudah kita tulis selama ini. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita siapa saja, jangan berpikir dalam pemikiran kita bahwa harta ini akan saya wasiatkan. Ingat, tidak berlaku wasiat dalam masalah harta. Kalaupun kita ingin mewasiatkan masalah harta, kata Rasulullah SAW, silahkan berwasiat masalah harta. Tidak boleh lebih sepertiga, itu pun tidak boleh kepada ahli waris. Kepada selain ahli waris silakan. Mau berwasiat untuk panti asuhan silakan, untuk masjid silakan, untuk daya silakan, untuk anak yatim fakir miskin silakan. Bukan untuk ahli waris. Wasiat harta itu pun kata Rasulullah tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih, ahli waris tidak boleh menunaikan wasiat tersebut. Jadi Islam itu begitu rapinya mengatur dalam masalah wasiat harta ini. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan terakhir kita ingin menyampaikan sekali lagi untuk mengingatkan diri kita semuanya. Bagi kita orang tua yang memiliki anak-anak kita, yang memiliki anak, kemudian yang kita memiliki harta, mari kita mewasiatkan harta itu kepada tempat yang telah diarahkan, yang dibimbing oleh agama. Dan mari kita mewasiatkan kepada anak-anak kita masalah keimanan dan ketakwaan, bukan mewasiatkan masalah harta, karena harta telah Allah bagi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.